Satu persatu hutangku lunas Mbak Mel, yang awalnya sebelum mengenal sholawat rezeki seret, hati gundah banyak hutang. Setelah mengenal sholawat keajaiban-keajaiban itu bermunculan Mbak Mel. Hutang lunas, bisa jajan, bisa ngasih orang tua, bisa ngasih ponakan, Masya Allah seneng ya. Alhamdulillah, makasih Mbak Mel. Aku bersyukur ditakdirkan Allah bertemu Mbak Mel. Melalui video-video Mbak Mel, aku semangat membaca sholawat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di masa special offer, belinya dari sekarang tapi pengirimannya paling lambat tanggal 31-an ya teman-teman. Karena ini PO ya, PO di masa special offer, cuman ada 3 keuntungan yang teman-teman dapetin kalau teman-teman beli di masa special offer, yaitu teman-teman bisa dapet yang pertama tanda tangan aku, kemudian surat kecil dari aku dan e-book jurnal sholawat. Jadi belinya dari sekarang, bisa beli ke admin atau klik link di deskripsi box di bawah ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Devi. Tapi Mbak Devi ini gak cerita ada di mana ya. Kak Mel, aku mau cerita pengalaman. Mudah-mudahan dibaca. Masya Allah, emang Kak dahsyatnya sholawat. Kemarin mobil kita didatangin debt collector, padahal baru telat sebulan. Pas mau kita bayar pakai m-banking, di debt collector bilang nanti aja di kantor leasing. Untuk sementara mobil dititipin dulu di pihak mereka karena kita awam gak ngerti perkreditan baru kali ini. Malah kita anter tuh mobil dan kita tanya ke debt collector, besok kita bayar tunggakan ke kantor bisa langsung ambilkan mobilnya. Bisa dong kata si debt collector, ih mbak kamu namanya itu kamu menyerahkan. Iya lanjut. Mbak Mel jangan suka motong-motong ya. Besoknya suami datang naik Gojek ke kantor leasing buat bayar tagihan yang tertunggak, malah leasing nyuruh kita ngelunasin. Suami sampai nangis, telepon aku bilang mobilnya nggak bisa keluar, mana itu mobil buat kerja suami nge-grab, aku dan suami lumayan stres. Berkali-kali kita datang ke kantornya minta permohonan supaya bisa bayar tunggakan aja, tapi pihak leasing menolak dan tetap harus pelunasan. Atau disarankan pindah leasing lain dengan cicilan lebih besar lagi. Akhirnya kita berembuk cari pinjaman ke keluarga untuk ngelunasin. Dan nanti setelah lunas mobil kita jual dan duit keluarga kita kembalikan. Sisa duit yang ada buat rental mobil untuk suami biar bisa nge-grab. Sudah 2 kali buat surat permohonan ke leasing supaya bisa bayar tunggakan aja tapi tetap ditolak. Terus kita minta waktu 1 minggu buat bicarain ini. Dan selama seminggu saya nggak berhenti sholawat Jibril tapi kadang mampu 500 kadang 1000 sama munjiatnya 100 paling banyak 50 paling sedikit. Istighfar mohon ampun mohon petunjuk sama selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak mungkin. Dan ya Allah seminggu kemudian permohonan kita diterima sama pihak leasing tapi persyaratannya disuruh bayar cicilan 1 tahun ke depan. Tapi sulit buat kami, tapi kami coba bicarakan sama orang tua dan orang tua memberikan pinjaman. Nanti kami yang akan cicil setiap bulannya ke orang tua, tapi itu udah menjadi suatu petunjuk bahwa Allah mudahkan. Masya Allah ya Mbak. Mbak, tambahin sholawatnya yuk. Ya Mbak Devi ini kamu kerja atau di rumah ibu rumah tangga? Tambahin yuk sholawatnya yuk. Biar lancar, biar sampai lunas mobilnya cepet lunasnya, biar kelar nanti kalau udah lunas, tobat ya, jangan kredit lagi, ya puyeng kan, ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau nge-grab atau nge-gojek gitu, kalau kalian gak punya motor, jangan dah coba-coba kredit motor. Ya, gak punya mobil, jangan dah kredit mobil. Supaya bisa dipakai buat kerja, buat ngojek, buat jadi
driver online yang nanti bisa bayar cicilan. Jangan. Karena riba bikin rezeki kita seret, teman-teman. Terus gimana dong, Mbak? Minta sama Allah. Terus baca sholawat, ntar dikasih jalan. Kalau memang ada yang ngerental, ya mending rental aja. Ada nggak sih, kalau motor sih aku tahu ya, pernah aku dengar 100.000 sehari ya. Bismillah ya Allah, saya mau ngojek motor, ya kan. Saya mau ngojek online ya Allah, mau ngojol. Tapi saya nggak punya duit buat beli motor, saya nggak mau riba ya Allah, saya nggak mau kredit, saya nggak mau riba. Saya memilih buat ya udah saya nyewa aja sehari 100.000 ya Allah, mudahin ya Allah. Dapat duitnya lebih dari 100.000, bisa buat bayar rental, bisa buat makan hari ini, bisa buat nabung entar buat beli motor ya Allah. Gitu. Yang detail doa sama Allah, mintanya yang detail. Bukan kita mendikte Allah ya teman-teman. Kita minta yang detail karena kita tahu bahwa Allah mampu menolong kita. Karena kita percaya bahwa hanya Allah yang mampu memberikan apa yang kita mau, yang kita butuhkan. Hanya Allah yang bisa. Makanya kita minta detail. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin nggak dikasih. Allah biasanya ngasih, bahkan ngasihnya lebih. Ya, jadi teman-teman, Mbak tambahin sholawatnya. Sholawat apa Mbak Mil? Kalau kamu sanggup munjiatnya 500 tiap hari. Dan tambahin lagi kalau bisa sholawat fatih. Minimal 11 kali tiap habis sholat. Ya terserah mau 11 kali, mau 3 kali, mau misalnya bisa 100 kali setiap hari. Pokoknya itu dah, cobain dah. Ya mudah-mudahan dilancarin sama Allah. Kalau doa yang detail. Teman-teman juga kayak gitu ya. Yang detail minta sama Allah. Sedetail-detailnya. Karena kita percaya sama Allah. Lanjut aku baca kisah yang berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak siapa nih? Mbak Haula di Malang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, panggil aja aku Haula di Malang. Halo Mbak Haula, salam kenal ya. Aku mau berbagi pengalamanku tentang keajaiban sholawat. Aku kenal Mbak mulai dari pertengahan tahun 2024. Awalnya pinjol 1,5 juta, tapi waktu jatuh tempoku nggak punya uang. Akhirnya aku buka pinjol lagi. Terus gali lobang, tutup lobang, sampai nggak kerasa jadi banyak Mbak Mel. Sampai 10-an aplikasi. Setelah aplikasi semua aku pakai, akhirnya pinjam ke adekku. 1 bulan, oke, waktu bulan kedua aku bingung lagi, pinjam lagi ke ibu. Waktu bulan ketiga aku mau pinjam ke ibu, ibuku tanya, utang kamu berapa sih, kok pinjam-pinjam terus? Wes marenono ojo utang-utang maneh, bener gak gitu ngomongnya? Aku baru tersadar Mbak Mel dibilangin ibu seperti itu. Aku sampai takut ngitung total hutangku. Kok jadi banyak? Yang awalnya 1,5 juta jadi 10 jutaan. Jahat ya, riba ya teman-teman. Aku jadi bingung, nangis, sedih, pikiran udah macam-macam yang mau pergi dari dunia, tapi takut ada ibu udah bantu. Tapi aku nggak berani bilang utangku 10 juta, alhamdulillah dibantu 3 jutaan, masih ada sisanya. Lalu aku buka YouTube. Ngetik kalau nggak salah doa cara melunasi hutang. Ya, berarti kalau yang orang-orang yang menemukan aku berarti orang-orang yang lagi ngetik cara lunasin utang. Nongol di mukanya Mbak Mel. Lanjut. Muncullah YouTube-nya Mbak Mel. Aku dengarkan video-video Mbak Mel satu persatu setiap hari kuputar. Mbak Mel nyuruh sholawat munjiat, aku amalin. Setiap pagi baca istighosah dan munjiat 100 kali, sekali duduk selama 1 jam. Alhamdulillah Mbak Mel, suamiku yang tukang dapat proyek meski nggak besar, alhamdulillah bisa menutupi utang-utangku Mbak Mel. Satu persatu hutangku lunas Mbak Mel. Yang awalnya sebelum mengenal sholawat rezeki seret, hati gundah banyak hutang. Setelah mengenal sholawat keajaiban-keajaiban itu bermunculan Mbak Mel. Hutang lunas, bisa jajan, bisa ngasih orang tua, bisa ngasih ponakan. Masya Allah, seneng ya. Pernah suatu hari nggak punya uang sama sekali Mbak Mel. Ada saudara jauh datang ke rumah mau nyuguhin. Nyuguhin apa? Nggak punya apa-apa. Tiba-tiba dikasih 100.000 dari nengku di kampung. Nenekku mungkin ya.
Alhamdulillah, makasih Mbak Mel. Aku bersyukur ditakdirkan Allah bertemu Mbak Mel. Melalui video-video Mbak Mel, aku semangat membaca sholawat. Masya Allah. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin. Cukup sekian Mbak Mel pengalamanku bersolawat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Haula di Malang. Masya Allah ya teman-teman. Pasti banyak banget sih yang mengalami keadaan seperti Mbak Haula di Malang. Awalnya minjol 1,5 juta. Nggak bisa bayar, buka hutang baru. Nggak bisa bayar lagi, akhirnya ngutang ke adik, ngutang ke ibu, ngutang lagi ke ibu. Ibunya bingung, kamu kok ngutang melulu sih? Emangnya berapa hutang kamu? Mbaknya coba ngitung, berapa ya hutangku? Dari 1,5 juta, berawal hutang 1,5 juta, tahu-tahu hutangnya 10 juta. Mau bilang jujur ke ibu takut diomelin. Bilang 10 juta, mending diomelin. Kalau ibunya syok gimana anaknya punya utang 10 juta gitu ya. Tuh gimana, bingung gitu kan. Akhirnya mbaknya cuma jujur bilang, akhirnya ibunya ngebantuin 3 jutaan. Masih kurang dong, 7 juta lagi kan utangnya 10 juta. Iseng lah Mbak Haula di Malang nyoba ngetik di YouTube. Cara melunasi hutang, doa cara melunasi hutang. Pas ngetiknya begitu, yang muncul mukanya Mbak Meliza Armelia. Coba dengerin satu persatu. Oh, baca munjiat. Mbaknya mencoba baca munjiat. Setelah baca munjiat 100 kali setiap hari dicoba, kok bener ya? Ternyata rezeki lancar, tiba-tiba suaminya dapat proyek. Jadi suaminya ini tukang, teman-teman, dapat proyek, katanya nggak besar. Tapi alhamdulillah satu persatu bisa menutup hutangnya. Jadi hutangnya Mbak Haula lunas ribanya. Bisa jajan, bisa ngasih orang tua, bisa ngasih ponakan. Masya Allah, tabarakallah. Pas nggak punya duit, ada tamu mau datang, ada saudara jauh mau datang, bingung nyuguhin pakai apa. Tiba-tiba ada yang ngasih duit, akhirnya bisa nyuguhin buat saudara jauh datang. Masya Allah deh, the power of sholawat. Masalah akan terus ada dalam hidup kita teman-teman. Kesulitan demi kesulitan akan selalu ada ya. Tapi insya Allah kesulitan itu datangnya bersamaan dengan kemudahan. Ya teman-teman, jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau sekarang kalian sudah merasakan the power of salawat, sudah selesai masalahnya, jangan dikira gak ada masalah lagi. Kita biarpun udah salawatan, masalah akan selalu ada setiap waktunya. Ada terus tuh masalah. Jadi teman-teman jangan merasa, loh kok aku udah salawatan masih banyak masalah ya bertubi-tubi. Memang hidup kita ini perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi jangan ngarep udah baca salawat gak punya masalah, enggak. Tetap masalah mah ada. Cuma insya Allah kalau kita terus bersolawat, masalah itu rasanya ringan. Seberat apapun tuh masalah, kita ringan. Kita tuh jadi orang yang pedean, kepedean banget. Karena kita merasa ada Allah. Jadi apapun masalahnya ada Allah. Tuh teman-teman. Masya Allah ya, the power of solawat. Kita baca munjiat dulu ya sama-sama yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, makasih teman-teman udah nonton ya. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, utang kamu pada lunas ya teman-teman ya, amin. Dan teman-teman kita doain semoga Mbak Devi dan juga Mbak Haula lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Devi cepat lunas mobilnya ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.